Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga masih selalu dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti video terkait tentang bahasa pemrograman C++. Oke, di video-video sebelumnya itu sudah saya jelaskan sampai dengan operator. Kalau yang sebelumnya itu saya jelaskan operator unary, yaitu yang unary terkait dengan satu operan ya. Jadi bisa memberikan nilai positif, bisa memberikan nilai negatif, ataupun mungkin dengan nilai increment ataupun mungkin decrement. Oke, sekarang saya bahas lebih lanjut lagi yang kedua, operator binary. Ini sedikit berbeda dengan operator unary. Kalau operator unary itu dia hanya melibatkan satu operan saja, artinya dia hanya satu yang terlibat. Tapi kalau yang operator binary yang di sini itu melibatkan dua operan. Melibatkan dua operan gimana? Berarti ada dua operan atau ada dua pihak yang dikenakan suatu pekerjaan atau dikenakan suatu pengoperasian. Maksudnya gimana? Jadi operator binary itu merupakan operator yang mempunyai jumlah operan sebanyak dua operan. Jadi bisa dioperasikan dengan antara masing-masing operannya. Misalnya operan 1 dioperasikan dengan operan 2. Sebagai contoh di sini bilangan 2 dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan 3. Berarti ada dua operan atau ada dua nilai yang dikenakan atau yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Penjumlahan. Pak, apakah hanya penjumlahan saja, pengurangan itu? Enggak. Kalau kita ambil logika, operator binary ini dia mempunyai dua operan, berarti harus ada dua yang dioperasikan. Kita pikir-pikir, kita ingat-ingat lagi, yang bisa dioperasikan dengan dua bilangan, berarti itu lebih ke operator aritmatika. Jadi penggunaan operator binary ini itu sebagian besar atau intinya, pokok-pokoknya itu adalah pengoperasian di dalam operator aritmatika. Di dalam operator aritmatika itu kebanyakan merupakan operator binary. Sebagai contoh yaitu tadi penjumlahan. Selain penjumlahan ada perkalian ataupun mungkin pembagian. Ketika ada dua operan atau terdapat dua operan, maka bisa disebut sebagai operator binary. Nah, ini operator aritmatika. Apa saja sih yang bisa meliputi operator binary di dalam operator aritmatika? Semua operator aritmatika bisa. Dari yang penggolongan, penjumlahan, tambah tadi, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, dan yang terakhir modulu atau modulus. Penjumlahan berarti bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua, clear, ada dua operan. Pengurangan sama, ada dua operan juga. Perkalian berarti harus ada lawannya, 2 dikalikan dengan 4 ataupun 1 kali dengan 2. 4 kali 4 sama dengan 16, sempat nggak sempat harus dibalas, misal seperti itu. Pembagian juga sama, modulus juga sama, ada dua operan, maka ini masuk ke dalam operator yang bersifat operator binary. Jelas ya, lingkupnya operator aritmatika itu pasti operator binary. Sebagai contoh ini masih sama yang kayak barusan ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagi, dan modulus. Modulus itu sisa hasil bagi. Sebagai contoh, kok sisa hasil bagi? Berarti ada dua buah operan yang dibagi, dioperasikan dengan pembagian, kemudian sisanya itulah nilainya. Sebagai contoh di sini 10 dibagi dengan 3 atau 10 modulus 3. Berarti sisanya 1. Karena 3 kali dengan 3 itu nilainya nggak dapat 10, tapi nilainya 9. Sisanya berapa? Sisanya 1. Itu jadi nilai 10. Oke. Operator logika. Nah, selain operator aritmatika, ada juga yang operator masuk ke dalam operator binary, yaitu operator logika.
Kok bisa Pak? Tadi katanya operator aritmatika. Tadi saya katakan itu sebagian besar itu terdiri dari operator aritmatika. Tapi selain itu, operator logika ini juga bisa masuk ke dalam operator binary. Kok bisa Pak? Tadi saya bilang operator binary itu yang melibatkan dua operan. Ketika ada suatu pemikiran atau ada suatu logika, itu pasti ada nilai perbandingan. Ketika ada nilai perbandingan, pasti objeknya nggak cuma satu. Nggak mungkin dong satu dibandingkan dengan nilai itu sendiri. Nggak bisa kayak itu. Artinya ketika kita ingin membandingkan sebuah nilai, pasti ada lawannya. Nah, kalau ada lawannya berarti lebih dari satu operan. Makanya di sini yang melibatkan dua operan itu dikatakan operator binary. Sebagai contoh di sini ada tanda, kalau digambarkan dengan sebuah operator ditulis itu bentuknya menggunakan simbol dan. Kemudian di sini keterangannya apa? Logika dan atau and. Maka ketika dicontohkan di sini 1 dan 1 itu nilainya 1. Kok bisa 1 Pak? 1, misal ini 1 bernilai true, kemudian 1 juga bernilai true and true, maka benar. Kemudian di sini ada OR. Logika OR kok masuk ke operator binary, kenapa Pak? OR itu atau. Ketika kita menggunakan sebuah kata atau di dalam sebuah kalimat, berarti ada dua hal yang diperbandingkan atau ada dua hal yang dipermasalahkan nilainya. Maka otomatis ada dua operan. Nah, itu disebut sebagai operator binary juga. Kemudian ada negasi. Ada negasi. Negasi itu lawan kata. Lawan kata lapar, kenyang. Lawan kata siang, malam. Dan seterusnya. Nah, negasi, kalau dilihat dari simbol di sini, negasi itu 1. Simbolnya 1, Pak. Tapi kok bisa berarti 2? Ya karena di sini ketika kita menggunakan perintah negasi, otomatis harus ada yang dibandingkan juga. Jadi nggak bisa kita bandingkan sendiri. Aku bukan aku kok gitu. Ya nggak bisa juga kan. Negasi itu lawan ya. Lawan siang gelap. Lawan gelap terang gitu maksudnya. Jadi di sini dituliskan berarti dia ada lawannya. Jelas berarti menggunakan operator binary karena ada lawannya, berarti lebih dari 1. Sebagai contoh, penulisannya tidak 0 sama dengan 1. Berarti bukan 0. Kalau nilainya bukan 0 ya berarti pasti 1. Ataupun mungkin bisa juga minus 1 jika mungkin pas di sini dituliskan minus 1 ya berarti minus nilainya. Sebagai contoh nih, saya katakan operator binary dengan menggunakan operator aritmatika ataupun mungkin logika. Di sini kalau kita lihat, ini variabelnya bersifat lokal. Karena apa? Hanya dia dikenalkan atau dia dituliskan di dalam fungsi utama. Fungsi utama ini, fungsi main. Berbeda kalau ada beberapa variabel yang disebutkan di sebelum fungsi main, maka itu yang bersifat global. Kemudian di sini apa? Masukkan nilai A, cout dan segala macam gitu ya. Kemudian di sini ada nilai dari variabel yang sudah dideklarasikan di dalam fungsi utama. Kemudian di sini ada nilainya nih. A plus 5 lebih dari 10. A plus 5 lebih dari 10 berarti ada beberapa operan yang dikenakan perintah gitu. B lebih dari 5 plus A. C kurang dari 4 kurang dari sama dengan 7 dan segala macam. Nah, itu masuk ke operator binary. Jelas kenapa? Karena ya dia melibatkan banyak operan. Kemudian di sini apa? Contoh program ekspresi n ini. Hasil dari A plus 5 lebih dari 10 adalah berapa? Nah, ini dioperasikan nih. Dioperasikannya apa? Dari hasil yang di sini A plus 5 lebih dari 10 berarti A dijumlahkan dulu dengan operan yang kedua A plus 5, kemudian baru dijumlahkan dengan operan lagi. Jadi contohnya seperti ini. Akan sangat berbeda jauh ketika itu bersifat
yang terdiri dari satu operan. Jadi dia tidak dibandingkan dengan nilai apapun. Tapi kalau yang logika itu jelas dia membandingkan. Kemudian selain operator logika, aritmatika, ada lagi namanya operator relasional. Operator relasional itu berarti lebih ke relasi. Namanya relasi itu berarti berhubungan ya, berarti hubungan. Nah, di sini ada namanya operator relasional yang masing-masing fungsinya itu berbeda-beda. Penulisannya gini, kalau sama dengan itu dituliskan dengan sama dengannya ada dua. Kalau negasi tadi tidak sama dengan, maka ditambahin dengan negasinya. Kalau kurang itu tetap biasa, lebih besar tetap biasa, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan itu tetap biasa juga. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Nilainya gimana? Nilainya sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, dan segala macam. Ini menyesuaikan kebutuhannya di sini. Jelas, karena kalau di sini berarti dia melibatkan dua operan, maka bisa disebut sebagai operator binary. Sebagai contoh di sini, ini masih sama kayak yang tadi. Akan tetapi di sini lebih ke relasi. Relasi apa? Hubungan. Hubungan X dan Y apa? Baik-baik saja gitu. Hubungan X dengan dia apa? Sedang marahan dan segala macam. Tapi bukan itu ya. Ini nilai untuk membandingkan nilai yang sama dengan melibatkan simbol sama dengan dua, kemudian ini yang bawahnya ini negasi, kemudian di sini lebih dari X, Y, ini kurang dari Y, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, ini berarti ada dua hal yang dibandingkan. Kemudian operator bitwise. Nah, operator bitwise ini merupakan operasi-operasi yang berhubungan dengan pemanipulasian bit. Contoh operator N. Operator N itu ketika dimanipulasi 1 dan 0 itu nilainya 0. Kemudian ada OR juga, ada exclusive OR 1 atau 1 nilainya 0. Not itu berarti negasi tadi. Kemudian shift right dan shift left itu untuk menggeser bitnya. Berarti ada di dalam operator binary ada operator logika, aritmatika, sama operator bitwise. Nah, ini contoh penggunaan operator bitwise nih. Di sini ada nilai 000000110 ya, nilainya segini lah. Hasilnya 201, kemudian dia ingin menggeser satu bit ke kiri. Menggeser satu bit ke kiri, berarti yang di sebelah kanannya itu digeser ke sebelah kiri satu bit, satu kali. Bagian kanan akan disisipkan 0 sebanyak bit yang digeser. Jadi ketika dia menggeser, katakanlah menggeser ke sebelah kiri ini 1001, di sini digeser ke sebelah kiri, maka yang paling belakang sendiri yang punya angka-angka depan sendiri ini, dia akan bergeser ke sebelah kanannya yang di dalam hasil. Nah, ini bentuk penulisannya apa? Nilai kurang dari jumlah, berarti nilainya kurang. Kalau diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, di sini integer x, dilihat ini berarti variabel lokal. Masukkan nilai x, sein ke variabel x, nilai awalnya berapa? Di sini x lebih kurang dari sama dengan kurang dari 1. Nah, ini juga cout hasil dari geser satu bit ke kiri itu nilainya x, karena ini apa? Ini digeser ke sebelah kiri. X kurang dari 1 ketika digeser ke sebelah kiri, berarti x sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga tadi, setelah satu operan, dua operan, dan ini ada ternary. Ternary itu berarti lebih dari 2, berarti bisa dikatakan 3. Tetapi apa bentuknya? Apa? Ekspresi pertama, ekspresi kedua dibanding dengan ekspresi ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk yang ternary ini melibatkan 3 buah operan, yaitu berguna untuk melakukan pemilihan terhadap nilai tertentu, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas ekspresi tertentu. Contoh nih, penulisan operator ternary. X sama dengan X lebih kurang dari sama dengan 0. Kemudian di sini ada 2 min X
dibanding dengan X. Kalau kita lihat ekspresi yang pertama itu X kurang dari 0, kemudian ekspresi yang kedua itu min X, ekspresi yang ketiga itu pembagian X. Jelas, karena ada 3 operan, maka ada 3 bentuk pengoperasian, maka ini disebut sebagai operator ternary, karena lebih dari 2. Sebagai contoh nih, di sini sudah jelas banget, sudah ada komentarnya juga. Absolute X nilai dari absolut ya. Jadi apa hasilnya apa? Di sini nilai absolut X-nya 15, nilai Y-nya 20. Nilai absolut X-nya didapat dari X lebih besar dari 0, kemudian X kurang dari sama dengan min X. Apabila penulisan akan menggunakan perintah if, maka bentuknya tidak lagi menggunakan operator relasi. Kemudian contohnya nih. Contohnya di sini nilai dari absolut X yaitu X lebih besar dari 0 dan X dibagi dengan min X, menjadi berarti ini rumus dari operator yang ternary tadi. Contoh ya, nilai absolut X itu didapat dari operan pertama, operan kedua, dan operan ketiga. Kemudian selain operator ternary yang mengakomodasi dengan 3 perintah, maka ada yang lain lagi, operator gabungan namanya. Yang tadi 1 perintah atau 1 operan, 2 perintah atau 2 operan, 3 perintah atau 3 operan tadi untuk yang ternary. Yang terakhir itu ada gabungan. Gabungan gimana? Berarti bisa jadi digabung dari yang 1, bisa digabung dari 2, ataupun mungkin 3. Nah, contoh operator gabungan nih, dia menggabungkan nilai operator aritmatika dengan operator assignment. Maka di sini artinya bonus ditambah dengan 500. Sama halnya. Kemudian di sini juga budgeting ini, pengeluaran. Kemudian yang perkalian, kemudian pembagi, dan modulus. Masing-masing dikombinasiin atau digabung dengan operator assignment, yaitu menggunakan tanda sama dengan. Sebagai contoh di sini. Ini variabelnya bersifat lokal semua. Di sini langsung dihitung I plus J, I-nya itu nilainya 4, J-nya itu nilainya 8. Ketika dijawab berapa nilainya? Itu 12. Jawab plus sama dengan K. K-nya berapa? 12. Berarti di sini out-nya 13. Karena plus sama dengan K, maka di sini 12 ditambah dengan 1 sebelum mulai. Kemudian di sini ada pembagian dan sama dengan 3. Bagi sama dengan 3. Kemudian ada kurang dari, berarti digeser. Kemudian ini perkalian, ini ada modulus lagi. Ini operator gabungan. Jadi ada beberapa operator yang digabungkan. Biasanya yang untuk penggabungan ini digabung dengan operator assignment. Oke, mungkin materinya cukup dari saya, karena ini slide-nya sudah habis. Jadi tadi kita pelajari operator, kemudian sama ungkapan. Operator itu seperti apa, ungkapannya itu sebuah ekspresinya seperti apa. Masing-masing sudah saya jelaskan semuanya, dari variabel lokal dan variabel global. Kemudian ada operator unary, binary, ternary, dan gabungan. Masing-masing sudah kita pelajari satu-satu. Oke, seperti biasa, jika ada teman-teman yang masih bingung, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Jika ada yang sudah paham, ya jangan malu-maluin gitu ya. Artinya boleh, ilmu itu harus di-share ke yang lainnya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kita jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya, tentunya untuk membahas bahasa C++ lebih jauh lagi, karena ini masih berada di tingkatan dasar-dasar ya. Maka nextnya kita akan pelajari melalui segmen-segmen berikutnya. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu semangat untuk mencari ilmu terlebih lagi
untuk perkuliahan ya, walaupun situasi kita belum mendukung untuk bertemu, untuk saling bertemu, tapi setidaknya kita bisa mengerjakan sesuatu hal apapun dengan proses online. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like and share boleh, silahkan. Nanti ya saya akan lebih cepat lagi untuk nambahin materi-materi yang selanjutnya. Oke, dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.